Pendengar topik wawancara kita yang berikutnya ya kami akan hadirkan terkait dengan Dinkes ya gandeng ya ke jari tangani persoalan hukum. Dan mengenai hal ini kita akan berbincang pagi hari ini bersama Bapak Petrus Herlemus PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Sika. Pak Petrus, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Sika pagi hari ini, Pak? Sehat. Sehat luar biasa, amin. Ya, terima kasih pagi hari ini kita jumpa lagi, Pak, lewat udara. Iya. Dengan kesekian kalinya ya informasi-informasi dari Sika untuk publik ya begitu, Pak ya? Iya. Baik. Ya, Pak, ini terkait dengan Dinkes Sika gandeng ya ke jari menangani berbagai persoalan hukum di Sika. Nah, apa yang melatar belakangi kerjasama antara Dinas Kesehatan Sika dan Kejaksaan Negeri dalam menangani persoalan hukum? Sebenarnya konsepnya dari pendampingan ini itu dengan tujuan dari setiap pelaksanaan kegiatan diikuti secara baik, ya kekeliruan dari awal. Sebenarnya kerjasama itu bukan baru. Sejak saya menjabat dinas dan waktu masa COVID, itu setiap belanja COVID itu didampingi oleh kejaksaan. Dan pada saat itu tidak masalah walaupun sebesar dana. Beliau untuk mengeksis hukumnya itu luar biasa. Sehingga setelah kembali dipercayakan kepada PLT dan sekaligus menjadi PPK untuk dua puskesmas besar, yaitu puskesmas Tuanggeo 2 dan puskesmas Ngadi Lelang. Dan angka ini signifikan. Dengan demikian koordinasi dengan Ibu Kajari dan teman-teman kejaksaan sehingga kami dibantu untuk didampingi. Sehingga diskusi Ibu Kajari mengiyakan mendampingi sehingga 2 hari lalu itu ada kerjasama untuk pendampingan. Iya. Sebenarnya 2 hari lalu ada agenda besar yang pertama penandatanganan MOU sekaligus ekspos dan pekerjaan besar puskesmas Nanga dan puskesmas Tuanggeo. Ada hal-hal yang diperhatikan bahwa setiap proses itu harus dilibatkan pemimpin dari kejaksaan, walaupun dari administrasi, walaupun sebelum memberikan keputusan kita diskusikan agar akses hukumnya itu bisa diberikan kepada saya untuk mengambil keputusan. Dan itu beliau cukup antusias dan terima dengan lapang dan luar biasa untuk membantu kita, dan beliau menyatakan beliau siap untuk mengutus tim untuk mendampingi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan proyek dua besar ini. Betul. Oke. Dan kira-kira nih apa jenis persoalan hukum yang selama ini kerap dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sika? Data menunjukkan kalau proyeknya cukup besar, ya ada sekitar di atas 4 miliar, itu ujung-ujungnya PK dengan dia selalu dengan hukumnya. Kalau dalam catatan saya untuk proyek Dinas Kesehatan ada 4 tersangka PPK. Dan mungkin ini menjadi pelajaran bahwa pendampingan ini perlu. Ada hal-hal yang kita langsung benahi dari awal. Sehingga jangan sampai ujung dulu bermasalah kita berhadapan dengan. Dan beliau program dan agenda kerjaan salah satunya adalah untuk pendampingan. Oke, iya. Apakah ada bentuk kerjasama ini berupa pendampingan hukum atau supervisi atau hal-hal lain? Mungkin bisa dijelaskan ya kepada pendengar. Kesepakatan ini ada pendampingan hukum dan pendampingan hukum yang tidak hanya di area administrasi pemilu kita didampingi, kemudian di pelaksanaan kita ajak pendamping dari turun lokasi kalau ada hal yang kurang. Pendampingan mereka dalam
survei lapangan dan melihat kondisi dan administrasi dokumen, mereka akan memberikan rekomendasi perbaikan. Penegasan Ibu kemarin bahwa rekomendasi yang diberikan tim, kemudian dinas tidak mengindahkan, maka mereka akan mencabut kerjasama pendamping. Dan saya mengatakan komitmen untuk ini, setiap langkah apa yang kita laksanakan, mengambil keputusan, kita sampaikan dan kita diskusikan. Dan apabila ada rekomendasi, kita siap tindak lanjut. Yang kemarin juga saya sampaikan Ibu Kajari bahwa sebelum proses mau lelang ini kita juga direview oleh inspektorat. Hasil dari review inspektorat itu ada 9 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, sehingga saya pending untuk pelaksanaan dalam minggu ini ada perbaikan rekomendasi tindak lanjut dari inspektor. Dan pola itu yang kita akan bawa terus, bahwa inspektorat juga mendampingi kita dan juga kejaksaan juga mendampingi kita, setiap rekomendasi kita tindak lanjuti. Oke. Dan ini kira-kira bagaimana mekanisme kerjasama ini dijalankan ya Pak Petrus? Apakah ada nota kesepahaman atau MOU atau mungkin perjanjian resmi ya antara Dinkes dan juga Kejari, Pak? Kita dalam bentuk MOU untuk kependampingan dan kerjasama, kemudian ada notis yang sementara disiapkan kejaksaan untuk apa-apa yang kami siapkan, dan kemarin langsung beliau minta supaya semua dokumen proses pengadaan dan pagu anggaran dan sumber anggaran disampaikan. Semua dokumen saya serahkan ke pihak kejaksaan untuk membantu. Kemudian kemarin beliau juga pimpin sendiri untuk diskusi ekspos dan presentasi dari 2 konsultan perencana dan melihat dari besarnya pagu anggaran dan item pekerjaan. Ada beberapa yang beliau menjadi catatan untuk perbaikan, dan itu hal yang bagus. Setiap perencanaan itu saya membuka diri tidak ada untuk rahasia-rahasia, karena ini pembangunan rakyat Sikian harus transparan dan terakhir ada asas manfaat. Sehingga kita dalam bentuk penandatanganan MOU. Baik, oke. Nah, apakah kerjasama ini Pak Petrus juga menyasar pada pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola anggaran di sektor kesehatan, Pak? Ya, yang tujuan kita itu di pencegahan. Karena biasanya dana besar itu sebagai manusia tidak meluput dari kekeliruan. Kalau ada kekeliruan, kekhilafan bersifat administrasi dan harus dicegah, tidak berpotensi kerugian negara, maka secara dini kita untuk perbaiki sesuai rekomendasi tim pendamping. Dan itu memang tujuannya untuk pencegahan. Saya tidak mau lagi untuk ke depan ada calon-calon tersangka baru pernah kesalahan di dokumen dan administratif. Oke, baik Pak. Kira-kira ini dalam pandangan Bapak sendiri seberapa besar ya dampak kerjasama ini terhadap kinerja internal Dinas Kesehatan, khususnya dalam aspek transparansi dan juga akuntabilitas? Kalau dampaknya cukup besar, kalau kemarin itu contohnya di tahun 2019, 2020, 2021, itu adalah kondisi COVID waktu itu dan dana cukup besar sekali untuk dikelola Dinkes. Sehingga kalau saya di posisi yang sama, saya bandingkan dengan pendampingan kejaksaan, kemudian dinas bencana alam, ya, itu tidak didampingi, maka hasil akhirnya itu ada bendahara dengan kepala dinasnya itu kan bersangkutan beririsan lagi langsung dengan hukum, dan kadisnya juga masuk penjara kan. Karena itu memang tidak didampingi. Tapi dinas dana begitu besar yang di 2019, 2020, 2021 didampingi kejaksaan, dan setiap pemeriksaan baik APH maupun akib itu semua sesuai dengan aturan, dan itu dampaknya cukup besar. Sehingga sekarang kita coba lagi untuk didampingi kejaksaan dan tidak ada ditutup-tutupi untuk didiskusikan, dan kalau ada rekomendasi kita tidak lanjuti. Oke. Ya, terkait dengan respon ya, kira-kira bagaimana nih respon dari para pegawai atau mitra kerja Dinas Kesehatan terhadap pendampingan hukum ini, Pak? Untuk di segenap staf Dinkes, mulai dari Dinkes sampai Puskesmas menyambut baik, dan memang kalau kondisi seperti ini ada di staf-staf yang belum melihat dengan pendampingan ini agak sedikit trauma atau ketakutan, tetapi dengan kehadiran Ibu Kajari sudah memberi arahan dan sedikit kisi-kisi untuk kita perbaiki, mereka juga semangat bahwa ini sebaiknya dijalankan untuk
dari tahun ke tahun. Dan MOU ini selama 2 tahun nanti diperpanjang karena kalau ada evaluasi. Oke. Yang menjadi satu hal yang ini adalah yang calon calon penyedia ya istilahnya kan ada titipan apa segala macam kan tidak mungkin kan semuanya kita didampingi ya. Eranya kita kerja profesional, siapa yang paling profesional dia yang mendapat juga karena kita ingin semua proyek ini untuk bisa selesai dengan baik dan manfaat kepada masyarakat itu juga baik. Jangan sampai hasil akhirnya jadi lalu ada yang tersangka atau mangkrak proyek itu yang kita tidak ingin. Oke. Nah, ini juga terkait dengan keterlibatan unit puskesmas, apa juga terlibat atau fasilitas kesehatan lainnya dalam kerjasama ini, Pak? Tanda tangannya kan Kadis dengan Kejari, itu artinya membawa seluruh puskesmas. Oke. Apabila pada saatnya bahwa item pekerjaan ini harus didampingi, maka kita surati untuk item pekerjaan didampingi. Ada hal-hal yang administrasi dan kegiatan-kegiatan kecil-kecil tidak didampingi. Kalau kita merasa perlu, kita sampaikan ke Ibu Kajari dan Ibu Kajari siap mengutus tim untuk dampingi. Begitu. Baik, terakhir Pak, kira-kira harapan Bapak ini terkait dengan kerjasama ini ke depannya seperti apa, khususnya dalam upaya mewujudkan layanan kesehatan yang bersih, transparan, dan juga bebas dari persoalan hukum di Kabupaten Sika. Harapan saya untuk seluruh lapisan masyarakat dan saya punya staf nakes di Dinkes sampai dengan puskesmas, ini hal yang baik yang kita tempuh dalam istilah tindakan preventif supaya jangan hal yang bersentuhan dengan hukum karena kekeliruan hanya administratif. Karena bicara kerugian negara, potensi kerugian negara bukan persoalan uangnya kita pakai atau kita makan uang, tetapi soal dokumen pendukungnya. Sehingga semua administrasi dan dokumen akan dilihat secara baik. Apabila itu istilahnya ada potensi ke arah sana, maka akan dicegah dengan setiap rekomendasi. Kemudian kalau itu hal baik, maka kita tingkatkan. Tidak perlu khawatir dan takut bahwa pendampingan ini nanti ke arah yang kurang baik menurut kita. Bagi saya bahwa kerjasama ini baik, tujuan setiap penyelenggara negara, setiap institusi sama untuk pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal, dan pengelolaan anggaran dan belanja itu lebih maksimal. Sehingga ada lahirlah yang sehat, kompetisi sehat dalam setiap penyedia pihak ketiga ini untuk melaksanakan kegiatan. Sesangka itu, Bang. Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus Herlemus atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND. Salam sukses. Terima kasih. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Petrus Herlemus, PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Sika, terkait dengan Dinkes Sika, gandeng Kejari tangani persoalan hukum. Pro 1